Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini ada tugas video presentasi sejarah lahir dan perkembangan IPS di Indonesia. Sama-sama kita ketahui, di era yang semakin modern dan maju ini, ilmu pengetahuan dari hari ke hari semakin berkembang dengan pesat. Tuntutan masyarakat dan bangsa terhadap pendidikan di dunia akan senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini membawa dampak terhadap eksistensi kurikulum di setiap negara yang akan mengalami perubahan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan bahasanya. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan sosial, ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat ini sudah tidak terbantahkan lagi mengenai kelahirannya di Indonesia karena adanya kebutuhan masyarakat yang telah berkembang menuju masyarakat maju, beradab, adil, makmur, dan sejahtera. Arah perkembangan pendidikan ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. IPS tentu tidak muncul dengan begitu saja. IPS muncul melalui sebuah perjalanan yang panjang menghadapi tantangan-tantangan antara perlu atau tidaknya IPS untuk mempelajari di sekolah. IPS bersumber dari ilmu-ilmu sosial yang berkembang di masyarakat yang disederhanakan, sehingga para ilmuwan dan ahli-ahli bidang sosial terus mencari inovasi konsep dan kurikulum yang paling pas untuk menjadikan IPS sebagai ilmu yang penting bagi siswa untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat. IPS yang merupakan salah satu mata pelajaran yang dikembangkan atas dasar adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar tentang pengetahuan sejarah lahir dan perkembangan IPS di Indonesia. Sejarah pengembangan IPS secara umum memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengembangan social study yang berkembang di Amerika Serikat. Adanya social study ini dilatar belakangi oleh hancurnya tatanan sosial yang ada di masyarakat pada masa itu. Penyebabnya kehancuran tersebut adalah terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai tahun 1918 yang menimbulkan dampak yang besar seperti seperti kelaparan, rusaknya fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain, yang tentunya mempengaruhi status dan peranan sosial di masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat pada masa itu cenderung diabaikan. Karena hal inilah para ilmu pengetahuan yang dinaungi National Council for the Social Study atau bisa juga disingkat NCSS melakukan pertemuan untuk pertama kalinya pada tahun 20 sampai 30 November di tahun 1935 untuk membicarakan pemikiran tentang social study. Namun demikian terbuka sebuah harapan pada suatu saat akan mendapatkan suatu hasil yang gemilang dalam social studies. Menurut John L. Tinless, pada hal tersebut memberikan tanda sejak awal pertumbuhan bidang social studies diharapkan kepada tantangan untuk dapat membangun dirinya sebagai suatu disiplin yang solid. Pada tahun 1937, Edgar Douglas Wesley mengemukakan bahwasannya social study adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Nah, kemudian di antara tahun 1940 sampai 1950, NCSS mendapatkan serangan pertanyaan yang penting atau tidaknya social study menanamkan nilai dan sikap demokratis kepada para pemuda. Hal itu terjadi karena adanya tuntutan bagi sekolah untuk mengerjakan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Lalu pada tahun 1960-an muncul satu gerakan akademis yang mendasarkan pendidikan yang dapat dipandang sebagai revolusi sosial study yang dipelopori oleh para sejarawan dan ahli-ahli sosial. Gerakan-gerakan akademis tersebut dikenai sebagai gerakan The New Social Study atau biasa Social Study Gaya Baru. Namun demikian hingga tahun 1970-an ternyata gagasan untuk mendapatkan The New Study ini belum bisa menjadi kenyataan.
Pada tahun 1940 sampai 1960 terjadi tarik-menarik antara dua kubu untuk visi sosial study, yaitu disatukan pihak lain adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan citizenship education, dan di lain sisi bergulir terus gerakan pemisahan untuk berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung perlemahannya konsepsi social study education. Hal ini juga dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu landasan IPS. Nah, IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu memiliki landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata pelajaran maupun disiplin ilmu. Jadi, landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Nah, jadi bagaimana dan mengapa struktur disiplin ilmu tersebut dibangun dan dikembangkan, serta kemana arah tujuan dan sasaran pengembangan dilakukan oleh masyarakat ilmiah. Nah, jadi landasan IPS ini sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi beberapa landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis ini memberikan gagasan pemikiran yang mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu atau aspek ontologis. Bagaimana cara, proses, atau metodologi membangun dan mengembangkan IPS hingga menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, sah, valid, atau terpercaya. Yang kedua, landasan sosiologi, yaitu memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori agar prinsip-prinsip pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Selanjutnya, landasan antropologi, yaitu landasan yang memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola sistem dan struktur pendidikan disiplin sehingga relevan dengan pola sistem dan struktur kebudayaan, bahkan dengan pola sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Jadi landasan ini teladan akan memberikan dasar-dasar sosial kultural masyarakat terhadap struktur IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial konstruktif. Selanjutnya, landasan kemanusiaan atau humaniora, yaitu landasan yang memberikan sistem gagasan yang mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses manusia akan memanusiakan manusia. Yang selanjutnya, landasan politik, yaitu landasan yang memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah garis kebijakan dalam politik pendidikan dari IPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan untuk birokrasi. Ya, selanjutnya landasan religius. Landasan religius ini memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, dan moral yang menjadi jiwa atau roh yang melanda di keseluruhan bangunan IPS, khususnya pendidikan di Indonesia. Landasan ini telah berlaku sejak zaman Plato hingga Kant, yang kemudian dikomodasikan oleh Bramelt pada tahun 1956 melalui karya-karyanya, khususnya dalam filsafat rekonstruksionisme. Yang terakhir, landasan psikologis, yaitu memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar
Untuk menentukan cara-cara IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuannya, baik dalam dataran personal maupun komunal berdasarkan identitas-identitas psikologisnya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang ketiga yaitu sejarah IPS di Indonesia. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia jauh berbeda dengan latar belakang yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat. Secara historis, epistemologis sangat sukar untuk menelusuri perkembangan pemikiran tentang konsep dasar IPS di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada lembaga profesional di bidang IPS seperti NCSS di Amerika, serta perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan atau disiplin ilmu. Sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran pakar yang ditugasi untuk pengembangan perangkat kurikulum yang sifatnya insidental. Insidental misalnya Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbangdiknas dan Pusat Kurikulum atau Puskul. Karena situasi tersebut, untuk mengkaji perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia, dapat mengkaji dari beberapa dokumen yang berasal dari pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan. Istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk pertama kalinya muncul dalam seminar nasional tentang civic education tahun 1972 yang dilaksanakan di Tawangmangu, Solo. Dalam laporan panitia seminar tersebut ada 3 istilah yang digunakan secara bertukar pakai. Istilah tersebut diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial dapat dipahami oleh siswa. Kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak diilhami oleh pengajaran social studies di Amerika Serikat. Bahkan, istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah terjemahan dari apa yang dinamakan social studies dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Supartina Pakasi pada SD PPSP IKIP Malang. Pada tahun 1971, IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud. Pada tahun 1972 sudah ramai diperbincangkan dalam rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD, SMP, SMA. Pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 1975. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi, adaptasi, dan modifikasi dari hubungan antar disiplin ilmu pendidikan dan ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis. Untuk tujuan pendidikan mengenai karakteristik pendidikan IPS sebagai sintetik disiplin dijelaskan oleh Nyoman Sumanten. Disebabkan pendidikan IPS bukan hanya harus mampu mensintesiskan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, melainkan juga tujuan pendidikan dan pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam hidup bermasyarakat pun akan menjadi pertimbangan bahan pendidikan IPS. Berdasarkan kurikulum 2013, IPS untuk pendidikan dasar atau SD, IPS disajikan secara tematik. Untuk tingkat SMP, IPS disajikan secara terpadu. Sedangkan untuk tingkat SMA, IPS diberikan sebagai mata pelajaran yang terpisah yang terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi.
gotta find my way to you, even though you're next to me.